yang hidup, pemilik hidupku. In my life there's only you, and I will always give you excuse, no excuse, karena kau tak pernah mengingkari janji yang telah kau sediakan di hidupku. Beri harapan baru dan kini takkan ada alasan yang dapat ku pikirkan untuk menjauhkan diriku darimu, oh Tuhanku. In my life there's only you, and I will always give you no excuse, no excuse, karena kau tak pernah mengingkari janji yang telah kau sediakan di hidupku. Beri harapan baru karena kau tak pernah mengingkari janji yang telah kau sediakan di hidupku. Beri harapan baru dan kini takkan ada alasan yang dapat ku pikirkan untuk menjauhkan diriku darimu, oh Tuhanku. Oh Tuhanku. Semuanya ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau berikan yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Karena Tuhan sudah berikan kesempatan bagi kita semua untuk kita bisa berdiri pada hari ini. Kita semua mau mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan doa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan baru yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Semua hanya karena kemurahan dan kasih-Mu Bapa. Dimanapun kami berada sampai saat ini Tuhan, itu semua hanya karena anugerah daripada-Mu Tuhan. Kami datang dan kami mau bawa korban syukur kami yang terbaik hanya bagi nama-Mu Bapa. Ini pujian dan penyembahan kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saya berikan waktu kita 1 menit untuk kita berikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kesenangan. Kau tahu Kau selalu bersamaku. Kami datang untuk menyembah. Hanya Kau tempat
Yang sama-sama memuji Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. amin, haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Kita percaya Allah kita sungguh luar biasa. Sekarang saatnya bagi kita untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Amin. Kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan baginya, kemuliaan baginya, kemuliaan baginya selamanya. Di nama Tuhan. Siapa yang percaya Yesus kita Allah yang sungguh mulia? Dia Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Yesus kita sungguh luar biasa. Dia dapat menolong setiap kita apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Yesus adalah satu-satunya. Haleluya. Terangmu yang telah ubah hidup, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan ini kaulah pusat segalanya. Kasihmu yang selalu cukup bagiku.
penuhi setiap hati kami Tuhan. Karena kami tahu kami ada sampai saat ini hanya untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Kau sempurna Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan Tuhan, Kau sempurna. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
buat waktu yang indah yang Kau berikan buat kami. Pada saat ini kami boleh berada kembali di tempat ini ya Tuhan. Kami tahu itu semua adalah kemurahan-Mu. Kami tahu itu semua adalah kebaikan-Mu buat kehidupan kami masing-masing Tuhan. Tuhan, siapkan hati pikiran kami, dan juga Engkau kiranya memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan akan firman-Mu. Kiranya apa yang hamba sampaikan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan biar Roh Kudus yang memimpin acara ini Tuhan, hingga dari pertama, pertengahan maupun akhirnya Tuhan, hamba hanya serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Yang percaya kita katakan sama-sama, amin. Terima kasih buat tim PAW. Shalom. Selamat pagi. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena apa yang kita boleh nikmati pada saat ini itu adalah semua kebesaran Tuhan buat kita. Amin, saudara-saudara. Amin. Dan pagi menjelang siang kita boleh sama-sama mempelajari akan firman Tuhan. Dan sebelumnya sekali lagi saya juga mengucapkan buat Bapak dan Ibu Gembala yang memberikan waktunya buat saya pada saat ini. Saya boleh berdiri di atas mimbar ini. Baik, pada pagi hari ini atau masuk siang hari, kita boleh pelajari bersama-sama, yaitu kita boleh buka di Matius 13 ayat 53 sampai 58. Dan kita boleh bersama-sama nanti membaca bersama-sama juga. Baik, kita baca bersama-sama. 2, 3. Setelah Yesus menyelesaikan menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, mana suaranya nih? Yuk kita sama-sama baca. Kita boleh ulang lagi di ayat 53. 2, 3. Ia pun Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yuda, dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, baik, terima kasih. Seringkali kita sebagai orang yang percaya merindukan akan kedahsyatan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi sebagian juga orang yang percaya tidak mengalami akan mujizat itu terjadi di dalam kehidupannya. Nah, pada saat ini kita akan sama-sama coba belajar melalui firman Tuhan apa yang sudah kita baca tadi, yaitu dengan tema penghalang mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, tema kita adalah penghalang mujizat Tuhan tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Dikatakan tadi di dalam
Matius 13 ayat 53, boleh dibuka? Terima kasih. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Dan ayat 54, setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Kita tahu bahwasanya di mana Yesus berada, itu identik dengan mujizat-mujizat terjadi, atau identik dengan kuasa-kuasa Allah terjadi. Kita bisa lihat di dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Pada saat Yesus masuk ke dalam kota Yeriko, Yesus sudah melakukan mujizatnya, yaitu Yesus menyembuhkan seorang pengemis yang bernama, ada yang tahu di daerah kota Yeriko siapa yang bernama? Ada yang tahu? Yaitu Tuhan Yesus menyembuhkan seorang pengemis, ya, menyembuhkan, yaitu bernama Bartimeus. Makasih Oma, jawabannya. Oma lebih canggih daripada anak muda ya. Yaitu anaknya Bartimeus, ayahnya bernama siapa Oma? Namanya Timeus. Oke? Jadi Tuhan pada saat mau masuk kota Yeriko sudah melakukan mujizat, yaitu menyembuhkan seorang pengemis yang buta. Dan pada saat Tuhan Yesus berada di Yerusalem, Tuhan Yesus juga melakukan mujizatnya, yaitu menyembuhkan seorang yang lumpuh selama 38 tahun hanya dengan mengucapkan bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Itu sudah satu mujizat yang Tuhan lakukan. Tadi saya sampaikan dimanapun Tuhan Yesus berada, selalu identik dengan mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Bahkan di kota Kana, Tuhan Yesus diundang dalam satu pernikahan, di mana juga di situ Tuhan atau Yesus melakukan mujizatnya, yaitu air menjadi air anggur, dan air anggur yang terbaik. Tuhan Yesus juga sudah melakukan hal itu pada saat pernikahan itu. Saya hanya bisa membayangkan pada saat itu kalau kita membuat suatu acara atau pernikahan, kemudian persediaan kita juga habis, kemudian undangan tamu juga banyak, apa yang terjadi? Pasti panik, gugup, pasti itu. Nah, beruntung pada saat itu Tuhan Yesus menghadiri, dan pada saat itu juga Tuhan Yesus bisa membuat mujizatnya, yaitu merubah air menjadi air anggur yang terbaik. Dan banyak hal yang Tuhan Yesus sebenarnya sudah lakukan pada saat itu. Pada saat Yesus ada di dunia ini, banyak hal Yesus melakukan mujizat-mujizatnya. Tapi persoalannya sekarang adalah apa yang kita tadi baca dalam firman Tuhan di Matius 13 ayat 53 sampai 58. Di kota asalnya, yaitu di Nazaret, mujizat tidak terjadi. Harusnya di mana asalnya berada itu harus terjadi, tetapi ini tidak terjadi. Dan saya percaya pada pagi hari ini, bila mana Yesus berada di tempat ini atau Tuhan berada di tempat ini, mujizat juga akan terjadi. Amin, saudara-saudara? Amin. Ada tiga perkara yang membuat atau menjadi penghalang mujizat Tuhan terjadi. Nah, kita boleh pelajari bersama-sama. Tiga hal tersebut adalah: satu, adanya keraguan; dua, adanya rasa kecewa; dan yang ketiga, rasa tidak
kepercayaan kita kepada Tuhan. 3 hal ini kita akan coba bahas satu persatu. Kita mulai dengan rasa atau ada rasa keraguan. Kita boleh buka di ayat 55, di Matius 13 ayat 55. Coba Bapak, Ibu, dan Saudara perhatikan dalam ayat ini. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Berikutnya. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat yang 55 dan 56, coba boleh di 55, itu ada tanda tanya. Ada tanda tanya ada berapa itu? 1, 2, dan 56, 3, 4. Ya, itu ada kalimat tanya. Artinya kita tahu bahwasanya dengan adanya kalimat-kalimat bertanya itu, biasanya umumnya orang itu kalau belum percaya, itu biasanya pasti banyak kalimat tanyanya. Mengapa? Mengapa? Nah, mengapa itu bisa terjadi? Biasanya banyak kalimat tanyanya. Tetapi kita boleh pelajari di saat keraguan ada di dalam hati kita, itu sangat, kalau saya boleh katakan sangat merugikan atau tidak baik efeknya buat kita. Karena orang yang ragu itu sama saja dengan orang yang bimbang. Orang yang bimbang atau orang yang tidak punya ketentuan hati atau plan lah kalau saya boleh bilang ya. Biasanya kalau segala sesuatu yang kita lakukan dengan keraguan, kebimbangan atau tidak yakin, itu hasilnya pasti tidak maksimal. Apapun itu, apapun, baik itu di dalam pekerjaan, baik itu di dalam kehidupan, apapun itu. Jadi selama kita masih ada keraguan, apa yang akan kita lakukan tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi dengan kita masih memiliki ragu atau keraguan, jelas itu sudah menghalangi atau menghambat mujizat yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dikatakan di situ, boleh ayatnya ditampilkan. Di ayat yang 53 ya. 53 dan 54, coba kita nanti baca. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Yang 54. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ. Tuhan Yesus pada saat tiba di kota Nazaret, Tuhan Yesus itu sudah mengajar, yaitu biasanya kebiasaan Tuhan Yesus pada saat datang itu pasti datang ke tempat rumah ibadah. Nah, di situ Tuhan Yesus, boleh tampilkan? Nah, di situ dikatakan bahwasanya Tuhan Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu. Jelas di situ dikatakan, di dalam firman itu dikatakan adalah Tuhan Yesus mengajar. Kemudian Tuhan Yesus juga melakukan mujizatnya. Artinya kita sudah melihat, mengajar, artinya kita sudah melihat kuasa Tuhan. Artinya Tuhan Yesus sudah melakukan mujizatnya, kita lihat. Harusnya tidak ada pertanyaan yang tadi saya maksud di ayat
55 dan 56 ada 4 tanda tanya. Kita sebagai orang yang percaya tidak selayaknya bertanya seperti mereka. Masih adanya keraguan, sehingga karena masih ada keraguan itu mereka tuh banyak bertanya. Kita sebagai orang yang beriman, orang yang percaya akan Tuhan, sebenarnya tidak perlu kita banyak bertanya tentang apa yang Tuhan lakukan, tentang apa yang Tuhan kerjakan buat kehidupan kita. Tetapi sering terjadi itu adalah kitanya sendiri yang banyak bertanya. Ya, efeknya ya seperti itu. Kalau kita sering bertanya, artinya kita mulai tidak ada rasa percaya. Akhirnya timbullah rasa ragu. Jadi saya katakan bahwasanya ragu, ada keraguan itu seperti orang yang bimbang, orang yang nggak punya pegangan, pelin-pelan. Ya, seperti itu ya. Jadi kita sebagai orang yang percaya harusnya di dalam hati kita tidak ada rasa keraguan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat tidak akan pernah terjadi di dalam kehidupan kita selama kita masih ada keraguan. Dan keraguan hanya akan membawa kita pada posisi yang tidak menguntungkan buat kehidupan kita pribadi. Jadi sebenarnya Tuhan mau setiap kita memiliki kepastian. Jadi sekali lagi, Tuhan mau kita itu memiliki kepastian dan keyakinan. Artinya pasti dan yakin berada di dalam Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi Tuhan menginginkan kita ini hanya yakin dan percaya dan mantapkan hati, yaitu pasti hanya kepada Tuhan segala aspek. Jadi Tuhan hanya menginginkan kita supaya yakin dan pasti akan kepadanya, bukan kepada orang lain, bukan kepada sekeliling kita. Ya. Jadi sekali lagi, bila mana masih ada keraguan di dalam hati kita saat ini, katakan di dalam hati saudara, dalam nama Tuhan Yesus, pergi keraguan. Karena di hatiku dan di pikiranku hanya untuk Tuhan. Jadi tidak ada lagi keraguan. Dan juga satu lagi, saudaraku, kita sebagai orang yang percaya juga, jangan hanya mengukur segala sesuatunya melalui dari fisik. Yang saya maksud dari fisik itu adalah melihat secara keadaan kita saat ini. Kita tahu saat ini dalam keadaan yang tidak menguntungkan buat kehidupan kita. Dikarenakan pandemi COVID-19, impact-nya itu luar biasa, mempengaruhi juga di dalam kehidupan kita, mempengaruhi juga dalam situasi kita di kehidupan ini, bahkan pada kemampuan kita sendiri. Nah, kalau kita masih berbuat demikian, sebenarnya kita ini sedang membatasi atau menghalangi Tuhan Yesus berkarya. Jadi sekali lagi, kalau kita masih merasa kita ini tidak bisa melakukan apa-apa dalam situasi kita seperti ini, ya, kemudian secara keadaan kita mengeluh, terus kemudian juga kemampuan kita yang seharusnya kita bisa tampilkan, itu ada rasa keraguan itu sebenarnya adalah kita itu sebenarnya menghalangi atau membatasi ruang kerja Tuhan itu dalam kehidupan kita itu, sehingga mujizat itu tidak akan pernah terjadi. Amin, saudara-saudara. Ya. Jadi sekali lagi, jangan batasi pikiran kita. Ya, sekali lagi jangan batasi pikiran kita dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya, apa yang kita rasa. Itu jangan seperti itu. Jadi sekali lagi jangan batasi akan pikiran, rasa,
pendengaran kita, tetapi kita harus mulai dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi biarlah kehidupan kita dari setiap langkah, Roh Kudus yang membawa kita. Jadi biarkan Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Nah, pertanyaan itu adalah begini. Bagaimana caranya ya? Tadi seperti saya sampaikan, bagaimana caranya itu kita tuh melihat seperti apa yang Tuhan lihat, melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu kita lebih melatih akan kehidupan rohani kita, melebihi dari melatih jasmani kita. Sekali lagi, kita harus lebih lagi melatih akan rohani kita dibanding kita melatih akan jasmani kehidupan kita. Jadi itu yang seharusnya kita lakukan. Kalau kita melakukan itu, keraguan di hati pasti tidak ada. Baik. Jadi sekali lagi, kalaupun ada keraguan di hati kita, bawa dalam doa dan hanya katakan dalam nama Tuhan Yesus, pergilah dalam hati dan pikiranku, karena aku percaya akan kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupanku. Amin. Amin. Dan berikutnya kita boleh pelajari yang nomor 2, yaitu, ada yang masih ingat nomor 2 tadi saya katakan? Kecewa. Baik, kita boleh baca di ayat 57. Boleh ditampilkan? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Di situ jelas dikatakan kecewa dan menolak dia. Kecewa. Saya sering kecewa. Sering, secara manusiawi saya sering menghadapi kecewa. Tetapi yang saya maksud kecewa di sini adalah bukan secara liniernya kita terhadap di sekeliling kita, tapi kecewa kita terhadap Tuhan. Nah, kalau saat ini saya belajar bagaimana saya tidak akan pernah kecewa lagi. Artinya tidak akan pernah kecewa lagi terhadap Tuhan. Kalau 5-10 tahun yang lalu saya masih merasakan kecewa secara pribadi dengan Tuhan. Kalau sekarang kehidupan masih kecewa. Kadang-kala saya masih kecewa, yaitu di dalam kehidupan linier saya, yaitu arti kata di lingkungan saya, ya. Itu masih ada, tapi kecewa dengan Tuhan, saya sudah berusaha untuk tidak ada rasa kecewa. Jadi yang saya maksud kecewa di sini adalah kecewa dengan Tuhan. Ragu tadi saya katakan adalah keraguan, itu adalah keraguan dengan Tuhan. Baik, kecewa itu berarti perasaan yang tidak puas. Perasaan yang tidak puas dikarenakan rencana ataupun keinginan ataupun harapan kita yang tidak terlaksana. Artinya gagal total. Jadi kita tuh tidak puas dikarenakan perasaan tidak puas itu dikarenakan yaitu rencana, harapan kita, keinginan kita tidak terkabul. Nah itu pengertian kecewa yang menurut saya seperti itu. Jadi di dalam kehidupan kita kan pasti ada yang namanya rencana hidup kita, terus kemudian harapan kita, keinginan kita. Itu semuanya kita arahkan ke Tuhan melalui doa. Kita berdoa, minta rencana kita, minta keinginan kita, minta keharapan kita kepada Tuhan. Tetapi pada saat itu Tuhan belum memberikan, Tuhan belum menjawab, karena Tuhan mempunyai suatu alasan tersendiri yang kita tidak perlu ketahui, kita sebagai manusia atau kita sebagai ciptaannya. Ya. Nah itu yang membuat kadang-kadang kita kecewa. Nah kalau kita sudah kecewa, umumnya yang terjadi itu adalah apa? Mengandalkan diri sendiri, merasa hebat, merasa kuat, merasa pinter, bahkan merasa pinter sendiri. Nah ini kadang-kadang ini, kalau kita udah mulai masuk kecewa, ya,
Jadi kecewa itu karena sekali lagi ya, saya sampaikan kecewa dengan Tuhan ya. Jadi ya itu, merasa ya sudah saya bisa kok. Ya. Terus kemudian yang paling bahaya adalah mulai di hati kita ini menolak Tuhan. Mulai kita menolak gitu ya. Karena kita rasa kecewa itu. Jadi sekali lagi, kalau saat ini pun kita masih kecewa dengan Tuhan, gak ada alasannya sebenarnya kita tuh harus kecewa dengan Tuhan. Karena kita diciptakan olehnya. Segala sesuatunya diberikan olehnya. Kenapa harus kita kecewa? Saya bisa mengatakan ini karena di dalam kehidupan saya itu sudah terbukti bahwasanya saya tidak kecewa dengan Tuhan. Tapi kepada manusia, iya, kadang kalah saya kecewa. Wajar, kalau menurut saya sih pribadi itu wajar. Kecewa dengan manusia, seharusnya tidak. Tapi karena kita masih dengan daging, penuh dengan kedagingan, siapa yang tidak pernah kecewa? Ada yang tidak pernah kecewa, boleh tunjuk tangan? Yang tidak pernah kecewa? Jadi artinya alasannya kecewa dengan Tuhan itu tidak ada saudara-saudaraku. Karena Tuhan yang sudah menyediakan buat kita semuanya, kenapa kita harus kecewa? Jadi kalau saya boleh sampaikan tips kepada Bapak Ibu, supaya kita tidak kecewa dengan Tuhan, yaitu selalu tunduk dan menurut apa yang Tuhan mau. Artinya menunduk itu bukannya secara manusia menunduk, tapi setia kalau saya boleh bilang, menunduk. Terus kemudian menurut itu ya harus mengikuti apa yang Tuhan punya mau gitu. Tuhan punya mau apa? Ya paling gampang itu adalah 10 perintah Tuhan. Ya, jangan membunuh, jangan menyakiti, dan seterusnya. Mudah saudara, mudah untuk menyebutkannya. Menjalankannya, oh Tuhan, sulit ya. Hari ini detik ini nih, saya boleh berdiri di sini dengan apa yang saya sampaikan. Mungkin pada saat saya kembali lagi pada duduk, pikiran saya udah beda lagi. Karena yang tahu hati saya itu antara Tuhan dan saya, bukannya satu linear saya. Nah, jadi artinya menunduk dan menurut kehendak Tuhan. Ya, kita sama-sama boleh belajar di dalam kehidupan kita. Banyak faktor kecewa di dalam kehidupan saya, banyak sekali. Itu kecewa dengan Tuhan ya. Saya kalau boleh memberikan satu kesaksian, saya dari keluarga yang bukan seorang Kristen, bukan seorang Kristen. Saya boleh katakan saya 3 saudara. Ya. Kami tinggal di lingkungan kiri kanan depan belakang saya adalah non-Kristen. Jadi saya terbawa. Di dalam kehidupan saya, lingkungan saya terbawa. Kadangkala saya terbawa, bukan kadangkala, bahkan seringkali saya terbawa dengan lingkungan hidup saya. Ya, karena kiri kanan depan belakang saya itu adalah non-Kristen. Bahkan saya bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, saya bisa dengan lancar, bisa sekali saya. Tapi kalau saya mengucapkan sekarang, berarti saya mengkhianati akan apa yang saya percaya. Ya, dulu saya lancar. Bahkan kalau yang namanya maghrib di TV, wah saya lancar itu. Ya karena faktor lingkungan hidup saya yang mempengaruhi saya pinter seperti itu. Oke. Kapan saya boleh mengenal Tuhan? Saya mengenal Tuhan itu pada saat di sekolah minggu. Pertanyaannya siapa yang ngajak saya ke sekolah minggu? Orang tua saya kah? Atau saudara saya? Tidak. Yang mengajak saya sekolah minggu itu adalah seorang ibu-ibu. Setiap minggu, saya tuh kalau bangun tidur, duduk di depan.
Rumah kami juga nggak besar ya. Duduk di depan, main, terus kemudian ada seorang ibu-ibu kenal dengan orang tua saya, dengan mama saya. Halo tante, pagi tante. Dia bilang, oh iya. Terus kemudian ngobrol, ayo ke gereja. Dia ngajak saya gitu kan. Ya, waktu itu saya tidak mengenal akan kebenaran Tuhan. Ya saya ikut gereja, sekolah minggu. Dari sekolah minggu, setiap hari minggu saya mengikuti sekolah minggu. Lama-lama terbentuklah saya. Ya, terbentuk. Kemudian saya lebih mengenal akan Tuhan. Lebih mengenal lagi. Yaitu setelah saya benar-benar mengenal, akhirnya saya memutuskan untuk dibaptis. Artinya kalau kita sudah dibaptis, 100% sebenarnya kita adalah sudah percaya dengan Tuhan. Yang sering terjadi saya lihat itu sudah dibaptis, tapi hidupnya masih iblis. Ya, itu saya juga. Ya, saya juga gitu. Terus terang saja gitu kan. Saya sudah pada waktu itu ngambil keputusan dibaptis. Saya dibaptis menjadi orang baru yang mengenal akan firman Tuhan, yang mengenal akan kebenaran. Sering waktu kembali lagi saya, ya. Saya punya hobi yang saya dalami, hobi saya, yaitu merubah hari. Malam saya buat siang, siang saya buat malam. Jadi Batman, ya. Jadi siang saya buat malam, malam saya buat siang. Nah, mungkin sebagian sudah ada yang tahu, ya. Mungkin sebagian sudah tahu profesi saya, apalagi Ibu Gembala sudah tahu pasti, ya. Jadi saya merubah kehidupan. Di situ luar biasa kehidupan saya. Wah, luar biasa. Hal apa yang saya tidak dapat di dalam hal duniawi? Semua saya dapat hal duniawi. Semua, padahal saya orang yang mengenal sudah kebenaran. Ya, semua hal duniawi saya nikmati. Saya tidak munafik. Ya, saya adalah manusia yang berdosa, tapi saya juga mau untuk tidak melakukan dosa itu lagi, gitu kan. Jadi dunia, apa sih itu sebenarnya yang malam saya buat siang, siang saya buat malam. Kehidupan duniawi saya itu adalah dulu profesi saya, ya kalau yang mandu musik gitu biasanya gitu kan. Yang mandu musik di sebuah klub-klub malam lah, ya. Kalau saya boleh bilang kerennya itu diskotik. Ya, saya seorang DJ, pada waktu itu dunia apa yang saya tidak dapat? Semua saya dapat. Bangga, pada waktu itu bangga. Sekarang jijik, geli saya lihat di kehidupan saya itu. Kalau saya boleh melihat, oh Tuhan, ampuni dosa saya. Ya, tapi itu saya percaya Tuhan sudah ampuni. Kenapa? Ya, saya ditempatkan di orang-orang pilihannya. Ya, sekarang ini saya boleh berada di lingkungannya adalah orang-orang pilihannya. Ya, saya dimonitor oleh Ibu sama Bapak Gembala. Ya, terima kasih Ibu Bapak Gembala. Yang begitu baik, banyak hal. Pada waktu itu sering, bukan sekali, dua kali. Bahkan mungkin 7-8 tahun yang lalu pun sebenarnya saya sudah ditarik. Tapi ya namanya masih nakal, tidak baik, ya seperti itu. Nah, kecewanya di mana? Kecewanya begini, kecewanya saya itu adalah kenapa saya baru mengenal kebenaran yang sebenarnya baru belakangan hari ini. Ini yang kecewa saya. Kenapa tidak kemarin-kemarin yang 5, 10, 15 tahun yang lalu? Kalau ini terjadi 15 tahun yang lalu, ya, saya yakin saya akan menjadi yang lebih baik lagi. Tapi apakah perlu kita sesali? Ya, kembali kepada kita masing-masing pribadi. Ya. Kembali lagi kepada kita masing-masing pribadi, apakah kita patut menyesalinya? Kalau saya pribadi menjawab, saya menyesal. Ya. Makanya saya berterima kasih sekali. Dan satu hal yang saya ingat kemarin disampaikan oleh Bapak Gembala, kita boleh berada di atas ini, boleh berada di atas ini yang Maha Kudus ini. Itu adalah
pilihan dan orang pilihan. Jadi bukan serta-merta kesempatan yang diberikan tuh suruh berdiri begini kita nikmati. Siapa yang belum pernah berdiri di sini? Coba tunjuk angkat tangan yang anak, yang teman-teman asrama, ada? Siapa? Ada? Semua sudah? Semua sudah? Yang sudah memberikan khotbah di atas sini? Teman-teman asrama sudah semua? Siapa yang belum angkat tangan? Nah, suatu hari nanti dalam doa, minta kesempatan itu ngomong sama Ibu Gembala atau Bapak Gembala, berdiri di sini. Oh, luar biasa nih getarannya. Ya. Winda kan bilang belum tadi angkat tangan ya. Coba satu hari bawa dalam doa gitu. Saya berdiri di atas mimbar ini sebenarnya masih ada yang namanya gemetar. Jujur saya sampaikan gitu. Karena apa? Apa yang ingin saya sampaikan itu bukannya main-main. Apa yang saya sampaikan adalah firman Tuhan. Yang kita tahu bahwasanya firman Tuhan tidak bisa dibuat main-main. Oke? Baik. Jadi saya sudah sampaikan tipsnya supaya kita tidak kecewa dengan Tuhan. Jadi sekali lagi kalau kita masih ada kecewa dalam hati kita, jelas mujizat tidak akan pernah terjadi. Jadi sekali lagi sebenarnya tadi saya juga sampaikan apa yang ada di hati kita itu adalah yang tahu hanya Tuhan dan kita sendiri, bukan orang lain. Jadi sekali lagi kita boleh coba kita buka di Matius 7 ayat 7 dan 8. Matius 7 ayat 7 dan 8. Mintalah maka diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka bagimu. Ini salah satu ayat favorit saya, terus terang ini ayat favorit saya. Dulu pada saat saya mulai mengenal akan kebenaran Tuhan, ayat ini sering saya lakukan. Pada saat saya lagi kesusahan, saya berdoa, saya lakukan seperti ini. Pada saat saya lagi dalam hal kondisi tidak baik, sakit, saya juga berdoa mengatakan firman ini. Yang 8, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan, ya. Jadi sekali lagi Tuhan sudah sediakan firman ini, Matius 7 ayat 7 dan 8, Tuhan sudah sediakan. Jadi yang terjadi itu adalah kita jangan suka memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Ya, sekali lagi, Tuhan sendiri pun tidak pernah memaksakan kita. Sekali lagi saya sampaikan, Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada kita. Tetapi kita yang sering memaksakan kehendaknya. Sering kali gitu. Karena kita makanya kalau kita itu memaksakan kehendak kita, itu yang terjadi adalah kekecewaan. Ya. Karena kita suka maksa gitu kan, maksa keinginan, kemauan kita tidak terwujud, ya itu yang terjadi kecewa. Yang kecewa yang disalahin siapa? Tuhan. Komplain dengan Tuhan. Dengan segala cara menyampaikan hal yang tidak benar kepada Tuhan. Jadi bukan salah Tuhan. Baik, kita udah pelajari 2 dan saya tadi katakan 3. Yang pertama boleh kita ulang bersama apa? Oke, yang kedua? Baik, yang ketiga sekarang apa yang kita akan pelajari? Boleh diulang? Baik, terima kasih. Tidak adanya kepercayaan kepada Tuhan. Boleh buka bantu di ayat 58, Matius 13. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Kalau kita sudah tidak ada kepercayaan kepada Tuhan, mohon maaf kalau saya mau bilang, kalau kita nih dalam sebuah kehidupan kita dalam sebuah permainan, game over.
no hope, percuma. Tapi karena saya percaya yang berada di sini itu adalah yang percaya kepada Tuhan, makanya ada di tempat ini pada saat ini, maupun yang mengikuti live streaming. Ya, karena mereka percaya. Tapi kalau kita mulai tidak ada kepercayaan, boleh ditampilkan lagi. Kalau mereka tidak ada kepercayaan, yang terjadi adalah mujizat tidak akan terjadi, tidak banyak terjadi. Tidak banyak mujizat diadakan di situ. Ya, jadi kalau kita tidak percaya ya sudah. Buat apa kalau kita tidak percaya hidup, tidak percaya dengan Tuhan? Buat apa lagi kita ada di dunia ini? No hope, game over kalau saya boleh bilang. Nah, pertanyaan saya, kenapa ya kita mulai tidak percaya, mulai tidak ada rasa kepercayaan di dalam kehidupan kita? Itu faktornya karena lamanya di dalam pergumulan kehidupan kita. Mungkin kita punya satu masalah yang kita bawa dalam doa, ya tiap hari kita selalu bawa dalam doa, bahkan tiap jam kita doa dengan Tuhan, tapi kita tidak melihat hasilnya, ya hasilnya tidak kita dapatkan dari apa yang kita sedang gumuli, ya. Terus kemudian banyaknya kehidupan kita nih yang merasa bahwasanya kita nih paling nggak berguna lah, ya, paling susah hidupnya, paling tidak mendapatkan keadilan di dalam kehidupan ini, seperti itu. Nah, itu yang membuat kita tuh akhirnya mulai kehilangan percayaan kepada Tuhan. Karena seringkali itu, saya kalau pernah mengalami juga gitu kan, punya keinginan saya bawa dalam doa, ya akhirnya tidak percaya. Sekian tahun saya tidak percaya dengan Tuhan. Artinya tidak pernah ke gereja, sekian tahun saya, luar biasa. Makanya saya sangat bersyukur Tuhan itu baik buat kehidupan saya boleh kembali lagi ke rumahnya yang kudus, ya, untuk memuji, membesarkan nama Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Itu saya pernah alami, tidak mau. Hati kecil sudah memerintahkan saya ibadah. Di satu sisi ada yang mengatakan, buat apa? Buat apa kamu mesti ke gereja? Toh hasilnya juga sama saja. Saya yakin dan percaya kita semua yang ada di sini pernah mengalami hal itu. Saya yakin itu. Kadang-kadang nggak sakit, tahu-tahu bisa sakit. Nggak sakit, tahu-tahu bisa sakit. Maksudnya belagak sakit. Ya, aduh demam, ditanya ibu. Kenapa nggak ke gereja hari ini? Demam bu, padahal nggak demam, batuk aja. Ya, jadi seperti itu. Nah, itu yang membuat kita tuh tidak percaya kepada Tuhan tuh salah satunya adalah lamanya pergumulan kehidupan kita. Terus kita juga merasa yang paling tidak beruntung di dalam kehidupan ini. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu, Saudaraku, kalau sampai kita tidak ada rasa percaya pada Tuhan, yang paling senang itu adalah setan. Aduh, saya nggak mau bilang setan deh, karena C-nya marganya tan, jadi saya katakan iblis saja ya. Ya, kalau saya bilang setan, nanti saya setan lagi. Memang C-nya saya itu orang Chinese, C itu marga, saya benar marga tan, jadi saya nggak mau bilang setan. Baru saya sebutin, saya cukup bilang iblis saja, ya. Saya bilang iblis. Jadi kalau kita sudah mulai rasa tidak ada kepercayaan terhadap Tuhan, mulai iblis masuk tuh di dalam pikiran kita tuh. Apa yang dilakukan? Oh banyak, gangguannya banyak. Jadi sekali lagi batasi, halangi diri kita, jangan sampai kita tidak percayakan Tuhan. Yang perlu kita ingat adalah
Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup dan mampu melakukan segalanya. Jadi sekali lagi, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mampu dan sanggup melakukan apapun. Ada amin, saudaraku? Ya, sekali lagi, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mampu dan sanggup melakukan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Dan itu saya amini. Ya. Jadi sekali lagi, kalaupun saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara bertanya, bagaimana caranya saya tidak melakukan seperti apa yang maksud saya tidak mau melakukan, tidak percaya dengan Tuhan. Mudah sebenarnya. Kita boleh berdoa dan katakan di dalam doa kita adalah seperti ini. Tuhan, Engkau adalah Tuhan Allah yang hidup. Ya. Yang benar-benar hidup dan berkarya di dalam kehidupan saya dan saudara. Sekali lagi, adalah kita cukup hanya berdoa, katakan bahwa Tuhan, Kau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan saya. Jadi kalaupun ada rasa ketidakpercayaan itu, kita doa dan katakan bahwasanya Tuhan adalah Tuhan yang hidup, dan kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup dan yang berkarya di dalam kehidupan kita. Baik, saya dengan hormat mengundang tim PAW untuk boleh maju ke depan. Dan setelah kita melakukan doa itu, ya, setelah kita berdoa dengan mengatakan bahwa Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang hidup dan berkarya di dalam kehidupan saya dan saudara, saya boleh sampaikan bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita benar-benar kehidupan kita sepenuhnya kita serahkan di dalam Tuhan. Jadi pada pagi atau siang ini kita sudah belajar bersama-sama 3 hal. Kenapa mujizat tidak terjadi di dalam kehidupan kita, atau penghalang mujizat terjadi dalam kehidupan kita itu adalah 1, adanya keraguan, 2, adanya kecewa, dan ketiga adalah adanya rasa tidak percaya dengan Tuhan. Dan saya menginginkan apa yang ingin saya sampaikan pada pagi ini boleh tertanam di hati saudara-saudara, tidak berlalu begitu saja dan lebih menguatkan akan iman percaya kita masing-masing. Amin, saudara-saudara. Baik, saya mengundang Bapak Ibu boleh berdiri. Kita angkat lagu satu pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Tak berdaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat
saja. Baik Bapak Ibu, melalui pujian ini kita tahu bahwasanya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Bila mana kita memang percaya dan percaya kepadanya. Banyak hal yang Tuhan sudah lakukan sebenarnya di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang mungkin kita tidak sadari. Tapi saya percaya, apa yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini, itu boleh merubah akan kehidupan kita masing-masing. Yang bila mana masih ada keraguan, maka akan lenyaplah keraguan di hati kita. Bila mana ada yang masih ada rasa kecewa terhadap siapapun, terutama kepada Tuhan, saya yakin dan percaya juga, itu semua akan lenyap pada saat ini. Karena kita memiliki iman yang percaya akan Tuhan. Dan buat saudaraku yang tidak percaya akan Tuhan, saya yakin kalian saudara-saudara percaya akan Tuhan. Karena waktu dan saat ini kita boleh berada bersama-sama di tempat ini. Dan untuk itu sekali lagi, mari kita panjatkan pujian ini. Saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih ya Tuhan, buat apa yang telah kami dengar dan buat apa yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu ini. Kiranya apa yang Engkau telah sampaikan Tuhan, boleh tertanam di hati kami masing-masing Tuhan. Dan mengajarkan kepada kami untuk boleh kami kembali dan lebih setia kepada-Mu ya Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan, Engkau telah pimpin hamba di dalam menyampaikan akan firman-Mu ini. Dan Tuhan, terima kasih juga hamba telah melaksanakannya, hamba telah menjalankannya. Dan hamba percaya Tuhan, itu semua adalah kebesaran-Mu saja ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita boleh sama-sama katakan amin. Baik, kita percaya bahwa kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Mari saya mengundang kita untuk tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur firman yang telah Kau bagikan kepada setiap dari kami Tuhan, begitu luar biasa. Dan sekarang kami akan memberikan persembahan. Kau berkati persembahan ini agar dapat menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Haleluya, amin. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin
jemaat untuk kita berdiri, Tuhan Yesus itu berkata kita semua. Oh, bless you and keep you, and His face shine upon you. Be gracious, Lord, Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan karena sakit, Bapak Ibu bisa maju ke depan untuk didoakan. Sekali lagi Bapak Ibu yang bergumul karena sakit, kami memberikan kesempatan untuk bisa maju ke depan untuk didoakan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian akhir firman Tuhan, refnya saja. Haleluya. Glory, haleluya. Bahwa mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Glory, haleluya. Saat ku tak berdaya, sembuh yang sempurna. Haleluya. Ketika ku percaya, Haleluya. saat itu Haleluya. bukan kata Kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. ketika ku berdoa, saat itu tiada. Saat ku Tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Glory, haleluya. percaya, saat itu tiada. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku, amin, lebih sungguh lagi, haleluya. Kirala masyadara la barala 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 barala, kirala barala 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 barala. Kirala masyadara la barala barala barala, kirala barala barala. Ketika ku, haleluya. Ketika ku nyata, mari sembah Tuhan, haleluya. Kesembuhan terjadi, kesembuhan dinyatakan, kesembuhan, pemulihan terjadi siang hari ini. Kesembuhan yang sempurna, kesembuhan yang sempurna, kesembuhan
kesembuhan yang sempurna dinyatakan. Haleluya, haleluya. Kesembuhan dari Tuhan, kesembuhan, kesembuhan darimu, itu yang kuharapkan. Kesembuhan darimu, itu yang ku minta sekarang ini. Kesembuhan yang sempurna, itu yang kami minta. Kesembuhan diberi. Hadirat Tuhan menyembuhkan. Hadirat Tuhan menyembuhkan. Hadirat Tuhan menyembuhkan. Terima hadirat Tuhan. Terima hadirat Tuhan. Terima jamahan Tuhan. Terima jamahan Tuhan. Jamahan Tuhan sedang terjadi. Jamahan Tuhan sedang terjadi. Hadirat Tuhan sedang tercurah sekarang ini. Yang terima hadirat Tuhan, ada kesembuhan. Yang terima hadirat Tuhan, ada mujizat. Kita bakar yang terima hadirat Tuhan, ada kesembuhan. Ada kesembuhan, ada kesembuhan, ada kesembuhan terjadi, ada kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak akan pernah terjadi kesakitan dalam tubuhmu. Dalam nama Yesus aku berkata, segala penyakit tinggalkan tubuh ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Jadilah tahir, jadilah tahir, jadilah tahir dalam nama Yesus. Aliran kesembuhan, aliran kesembuhan, mujizat terjadi, mujizat terjadi. Sembuh, sembuh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Tidak akan pernah ada penyakit dalam tubuhmu. Mulai sekarang ini engkau sembuh, engkau sembuh, engkau sembuh, engkau sembuh, engkau sembuh. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Segala ketakutan, segala ketakutan, dalam nama Yesus aku patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tidak akan pernah terjadi kebutaan. Engkau akan melihat dengan jelas kesembuhan sempurna, kesembuhan sempurna dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terang surga menerangimu. Sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Aku berkata, mulai saat ini tubuhmu sehat. Hadirat Tuhan menjamah. Sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada kekuatan baru turun dalam tubuhmu. Hadirat Tuhan memulihkan, menyempurnakan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Engkau umur panjang, kesehatan, kekuatan menyertai hidupmu di dalam nama Yesus. Segala kecemasan, keraguan
diganti dengan damai sejahtera. Haleluya, 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 haleluya. Yang telah didoakan boleh kembali. Hiralaba shikida baralama. Ariminenai sanda budi bidika basyada bata. Harenai kuremia soko bininai kediminitaka. Ribininai basyakuniata karalaba. Nai besantunenai karalama bubaya sikodaralama. Risangka namato rabikan namai syabi moinaita. Wihai semaika rimai santunai ka binai masanti kanodaba. Liha mai syaku namai kinaya lotopikia syakayana ita. Ariminai sabinai kunamata kamai sabakama. Rimai masyadara lamata. Dari altar yang kudus ini hamba mohon kasih sayang Tuhan bagi kami semua. Kami dalam perlindungan Tuhan, kami dalam naungan Tuhan. Kami mohon kemurahan Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan. Bagaikan kepak sayap yang menudungi kami, Engkau menudungi kami, Engkau melindungi kami. Ketika anak ayam berada dalam bahaya, induknya mengepakkan sayap untuk melindungi. Demikian pun kami umat Tuhan, kami disayang Tuhan. Kami dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu. Kami mohon kemurahan-Mu. Di rumah Tuhan yang kudus ini, kami mohon kemurahan Tuhan. Jemaat Tuhan GCC, baik yang di Surabaya dan seluruh cabang yang ada, Tuhan lindungi kami dari wabah yang sedang melanda bangsa-bangsa, yang melanda bangsa Indonesia. Kami mohon tudung ilahi menudungi jemaat Tuhan GCC, menudungi umat Allah di dalam nama Yesus. Hanya dengan berlindung kepadamu kami akan aman. Hanya dengan mengandalkan Tuhan kami akan tentram. Hanya dengan menaruh pengharapan kepada Tuhan, umat Allah tetap dalam keadaan damai. Hanya dengan mencari wajah Tuhan, kami tetap ada dalam perlindungan yang kekal dari Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi dengan iman kepada saudara. Ketika engkau ada hadirat Tuhan, maka kemana engkau pergi, hadirat Tuhan menyembuhkan orang lain. Kemana engkau pergi, engkau bawa aura sorga. Kemana engkau pergi, tempat itu diberkati Tuhan. Engkau tidak membawa penyakit, engkau tidak membawa kesukaran, engkau bawa kedamaian,
Engkau bawa kesembuhan di mana engkau pergi dan berada. Tangkap pesan Tuhan siang hari ini. Setiap kita harus ada hadirat Tuhan. Setiap kita harus punya hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima hadirat Tuhan Bapak Ibu. Terima hadirat Tuhan saat ini. Saat ini terima hadirat Tuhan. Terima hadirat Tuhan. Terima hadirat Tuhan. Jesus. Terima hadirat Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Minta kepada yang punya hadirat itu, yaitu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat damai sejahtera, anugerah dan cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati dan menaungi saudara mulai sekarang sampai hari Maranatha, sampai Tuhan Yesus menjemput saya dan saudara. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya dan diberkati Tuhan bersama katakan amin.